Shalom saudara, saya percaya kekasih-kekasih Tuhan semua diberkati melimpah-limpah karena datang kepada kita untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Bapa Surgawi, terpuji sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini karena setiap hari adalah hari anugerah daripadamu, hari kasih karunia, karena Kau menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu yang akan Engkau berikan kepada kami. Kami siap menerimanya dengan segenap hati kami dan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, menyambung khotbah Jumat minggu lalu, di mana kita jangan memberi kesempatan kepada iblis dan setan. Dan untuk itulah kita harus mengenakan manusia baru, tinggalkan kehidupan manusia lama. Nah, sebagai manusia ciptaan baru, kita memang adalah orang-orang yang menerima anugerahnya, menerima kasih karunia-Nya yang luar biasa. Dan itu diberikan dengan cuma-cuma. Oleh karena darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib demi saudara dan saya, demi orang-orang yang menyadari bahwa dia harus menerima anugerah dan kasih karunia Allah dan berdamai kembali dengan Allah Sang Pencipta hanya dengan percaya kepada pencurahan darah Yesus di kayu salib. Tapi bukan berarti sesudah itu kemudian kita menjalani kehidupan seenaknya. Kita berpikir juga seenaknya. Kita berbuat dengan ceroboh. Kita bersikap kurang baik atau tidak baik, atau hal-hal lain, kehidupan lain, karena kita merasa sudah dimerdekakan oleh darah Yesus dan kita sudah menerima kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kita harus tetap menjalani kehidupan sesuai dengan hukum kerajaan Allah. Tapi kelebihannya adalah dalam melakukan atau menjalani kehidupan yang sesuai dengan hukum kerajaan Allah, kita dibantu oleh Roh Kudus. Kita dimampukan oleh pribadi Roh Kudus. Nah, itu adalah kelebihan kita. Tapi bahwa ada yang harus kita perhatikan dari hukum kerajaan Allah dan kita lakukan, itu adalah kunci-kuncinya kita. Di mana kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Yesus supaya terus bisa kita nikmati, terus membuat kita hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam hal-hal yang mulia, yang menyenangkan hati Allah, yang bersinar bagi dunia, yang memberkati orang lain. Hidup yang berarti, hidup yang bermakna, hidup yang penuh dengan sukacita, pengharapan, kegembiraan, sorak-sorai, kemenangan. Hidup yang penuh dengan pertolongan, dan kita sekarang menolong orang lain. Nah, untuk itulah kita harus meninggalkan manusia lama dan menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Sekarang, menjalani kehidupan sebagai manusia baru itu yang seperti apa? Jelas sekali tertulis masih dalam Efesus. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-32. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya akan simpulkan, hidup sebagai manusia baru adalah kita harus mengalami pembaruan dalam roh dan pikiran kita. Itu yang pertama. Maksudnya kita harus lahir baru secara roh, mengundang Yesus masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat seutuhnya bagi kita. Yang kedua, hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hidup dalam kebenaran adalah relakan kau dipimpin oleh tangan Tuhan yang penuh kasih namun perkasa. Lakukan kehendaknya. Dan kekudusan adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak akan menjerumuskan kita kepada hal yang tidak kudus atau unclean. Tapi Roh Kudus akan selalu membawa kita berjalan dan hidup di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga adalah buanglah dusta. Jangan terbiasa berkata-kata dusta. Kita sering mudah berjanji, padahal belum tentu kita menggenapi janji itu. Kalau iya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan kotori lidah kita dan mulut kita dengan ketidakbenaran. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan kamu menjadi marah. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bukan berarti tidak boleh marah, tapi marah karena apa? Kalau marah demi kebenaran seperti Yesus, marah bukan karena pribadinya yang tersinggung, tapi demi kebenaran. Namun kemarahan itu sampai matahari terbenam. Artinya kemarahan jangan sampai engkau buat berseri atau berlanjut, itu namanya dendam. Segera lepaskan pengampunan, kasih dan berkati orang itu, berkati keadaan yang sedang terjadi. Yang kelima adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Tutup rapat-rapat pintu dari bujukan mereka, tipuan mereka. Bahkan mereka yang takut dan gentar kepada kita, sehingga mereka tak berani mendekat, apalagi memperalat kita atau menghancurkan hidup kita. Yang keenam, bertobatlah sungguh-sungguh. Digambarkan yang mencuri lagi, tapi bekerja dengan tangannya, bagikan hasil dari pekerjaanmu kepada orang lain. Sekarang bukan hanya mau mendapatkan, tapi mau memberi. Bukan hanya mau diberkati, tapi mau memberkati orang lain, baik rohani, materi maupun jasmani. Kemudian yang ketujuh, jangan ada perkataan kotor dari mulutmu. Mulut ini punya kuasa. Orang benar yang tidak pernah salah perkataannya, dan perkataan yang tidak salah adalah perkataan yang berasal dari firman Tuhan. Dan perkataan kotor
pasti tidak berasal dari firman Tuhan. Itu di luar firman Tuhan. Sehingga perkataan kita tetap perkataan yang memegang kunci. Mati atau hidup, kaya atau miskin, sehat atau sakit, sukacita atau sedih, diberkati atau tidak, dan sebagainya. Pakai mulutmu untuk perkataan yang benar. Dan yang kedelapan, jangan padamkan roh. Kita sering memadamkan roh dengan penuh kecurigaan kepada pekerjaan Roh Kudus. Penuh ketidakpercayaan, bahkan penuh kebimbangan. Bahkan sering muncul di pikiran kita, masa sih bisa kayak begitu? Masa sih Tuhan menjawab doa saya? Masa sih orang Kristen itu dipakai Tuhan sampai melakukan hal yang besar seperti itu? Masa sih sekarang kebutuhan saya tercukupi? Masa sih sekarang apa yang aku butuhkan semuanya diberikan oleh Tuhan? Dan masih banyak lagi. Itu mendudukan Roh Kudus. Makanya jangan menghujat pekerjaan roh. Yang kesembilan, jangan pahit hati, jangan geram, jangan marah, jangan bertikai, jangan menfitnah. Buang! Kalau mulai muncul ide-ide salah satu perbuatan itu, cepat buang dalam nama Tuhan Yesus. Ini pikiran-pikiran yang akan berbuat jahat kepada A, B, C. Ini mulut yang mau ngomong fitnah atau ketidakbenaran tentang si A, si B, si C. Aku buang keluar dalam nama Tuhan Yesus roh itu. Ini roh kegeraman dalam hati saya, keluar. Ini roh iri hati, keluar. Ini roh pahit hati, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya sudah mengampuni orang itu. Bahkan saya juga sudah mengampuni diri saya sendiri. Sehingga saya juga tidak pahit hati dengan diri sendiri, tidak geram dengan diri sendiri. Seperti Tuhan mengasihi saya. Saya bersyukur oleh karena itu. Nah, buang semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ke-10 adalah hendaklah kita ramah seorang kepada yang lain. Roh Kudus memberikan jiwa yang besar kepada kita. Urapan sukacita, damai sejahtera Kristus telah diberikan kepada kita. Sekarang kita bisa ramah kepada orang lain. Jangan berikan sikap yang tidak sopan, sikap yang kurang mulia, sikap yang melukai, sikap yang tidak pantas kepada orang lain. Bersikaplah ramah seperti hanya Roh Kudus dan kasih Bapa dan kasih Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Lembut, baik hati, tapi perkasa. Amin. Saya percaya Anda diberkati dengan kuasa dalam firman-Nya dalam 1 bulan ini. Dan kalau saya simpulkan dari minggu pertama sampai dengan minggu kelima adalah Yesus telah memusnahkan iblis dan dia telah berkuasa atas maut, dan dia telah melucuti dan menjadikan iblis dan setan adalah tontonan umum. Kemudian yang kedua, Bapa Surgawi ingin supaya kita hidup dalam kemenangan yang mutlak. Bahkan kita sudah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking atau menginjak setan dan iblis. Dan yang ketiga adalah kita harus tahu kebenaran ini. Kita harus mencari kerajaan dan kebenarannya, karena soal kerajaan Allah itu bukan hanya soal makanan dan minuman, tapi damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus, sehingga kita tidak tertipu oleh setan dan iblis, karena kita telah dipenuhi di dalam Dia. Yang keempat adalah jangan beri kesempatan kepada setan dan iblis dengan cara kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Yang kelima adalah kita hidup dalam manusia baru sehingga kita tetap berjalan dalam kebenaran dan pimpinan Roh-Nya, dan kita akan melihat Kristus yang telah melucuti dan menjadikan tontonan
bagi kekalahan setan dan iblis. Yesus telah menang dan kita lebih daripada seorang pemenang. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.